warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke lah, di sini Ibu ingin memberikan materi tentang rukun iman. Ada yang tahu atau sudah pernah hafal rukun iman? Belum ya. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu dari kata rukun yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan rukun iman yaitu pokok-pokok keimanan. Iman diyakini di dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, rukun iman tuh ada 6. Ada yang tahu apa aja? Yang tahu coba tulis tangan. Ada? Enggak ada. Jadi rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada ketentuan Allah. Jadi tadi udah Ibu sebutkan 6 rukun iman itu kan. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan satu persatu dari ke-6 rukun iman tersebut. Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, Tuhan itu atau Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu cuma satu. Nah, sebagai orang yang beriman, kita itu harus meyakini atau percaya akan adanya Allah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk beriman kepada Allah? Yaitu dengan cara menyembahnya dan melaksanakan apa yang diperintahnya, seperti sholat, puasa, mengaji. Dan kita harus meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Nah, terus yang kedua, iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Siapa itu malaikat? Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Nah, malaikat itu disebut makhluk gaib atau makhluk yang tidak tampak atau tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Nah, malaikat itu tuh sebenarnya banyak, sangat banyak. Namun yang perlu kita imani atau kita ketahui ada 10 malaikat. Nah, ada yang tahu apa saja ke-10 malaikat tersebut? Saya nggak tahu. Jadi kalian belum tahu ya apa itu siapa itu ke-10 malaikat yang harus kita imani. Jadi yang pertama itu malaikat Jibril, itu tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, yaitu bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israil, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang keempat itu malaikat Israfil, yaitu malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala. Nah, kemudian malaikat kelima dan keenam itu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu penjaga di kubur. Kemudian Raqib dan Atid, yaitu bertugas untuk mencatat amal perbuatan kita, baik dan buruk. Nah, kemudian malaikat Ridwan itu bertugas untuk menjaga surga. Dan yang terakhir malaikat Malik itu adalah penjaga neraka. Itu dia. Oke, selanjutnya yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut yang keempat. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah atau Nabi Allah. Jadi, siapa sih Rasul dan Nabi itu? Jadi, Nabi atau Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, tugasnya dia itu untuk menyampaikan ajaran agama Allah untuk kita agar manusia itu bisa berada di jalan yang benar. Nah, Rasul yang harus kita percayai atau kalian percayai itu ada 25 Rasul. Nah, Rasul itu yang pertama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang selanjutnya iman kepada hari akhir. Jadi ini rukun iman keberapa? Tadi kelima. Jadi rukun iman kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, kalian tahu nggak sih hari akhir itu apa? Hari kiamat ya. Hari kiamat itu adalah hari akhir kehidupan di dunia. Jadi pada hari kiamat alam semua yang ada di dunia ini termasuk kita itu akan mati. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan? Ada yang tahu nggak sih kapan itu hari kiamat itu akan datang? Ada yang tahu? Enggak. Karena yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kiamat itu akan ada kehidupan yang baru. Jadi kita itu nanti dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal yang kita punya itu akan ditimbang. Nah, kalau misalnya amal perbuatan kita yang baik itu yang lebih berat, maka kita tuh akan masuk ke surga. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal yang buruknya yang banyak, maka kita akan masuk ke neraka. Jadi kita harus menjadi orang yang baik ya itu. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu iman kepada ketentuan Allah. Jadi apa sih artinya? Jadi kita tuh tahu kan Allah itu Maha Kuasa, penentu segala sesuatu. Jadi semua kegiatan atau peristiwa yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan sama Allah. Jadi misalnya kan ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada timur, ada barat, seperti itu. Ada laki-laki dan ada perempuan. Namun nggak semua atau tidak semua takdir itu ditentukan Allah. Itu bisa kita ubah. Misalnya kita nih dari nggak bisa jadi bisa dengan belajar, berusaha, berdoa, maka kita bisa menjadi pintar. Seperti itu. Oke, itu aja tadi materinya dari keenam rukun iman. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, jadi di sini kan kalian sudah tahu tuh rukun iman apa aja dari keenam itu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menghafal rukun iman itu dengan urutan yang benar. Jadi diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 6 kayak gitu. Ada yang bisa nggak? Kalau bisa jawab. Tadi kan Ibu sudah memberikan tugas untuk menuliskan atau menghafal tentang rukun iman secara berurutan. Ada yang udah? Udah ya? Nah, apa namanya? Coba Ardi duluan yang membacakan. Yang ke-1, iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Ya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ya. Yang keenam, iman kepada
ketentuan Allah. Ya, bener gak teman-teman? Benar. Kasih aplaus. Yeay. Sekarang gantian Zabira. Yang pertama iman kepada Allah SWT. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada ketentuan Allah. Ya benar. Ayo kasih aplaus buat Zabira juga. Yeay. Oke, baiklah, itu tadi materi yang udah Ibu ajarkan atau Ibu berikan. Dari sini Ibu lihat sudah banyak yang mengerti apa yang Ibu berikan. Dari itu semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak cuma dihafal aja. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.